Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di dalam program Bible and Coffee ini. Saya rindu setiap kita melalui program ini tertanam dalam firman Tuhan. Melalui program ini kita terus dibekali oleh firman Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Betul, yang kita lihat bertolak belakang dari apa yang kita harapkan. Kita udah doakan, tapi justru yang kita lihat pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita doakan dan kita minta. Tapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Amin saudara. Karena kita percaya, maka kita akan melihat perkara-perkara dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita percaya, kita akan melihat apa yang tidak mungkin bagi manusia itu terjadi dan mungkin bagi Allah. Karena kita percaya, maka kita akan melihat langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah akan tergenapi dalam kehidupan kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami ada dalam perkenanan Tuhan, dalam keberkatan Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Itu terbukti ketika kami mampu melalui hari-hari yang sukar, hari-hari di tengah-tengah kami harus menjalani pandemik ini. Kami tetap ada dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kami hidup karena kami tahu Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan bagi kami. Karena itu hari ini kami rindu membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti, kami mengenal akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada hari ini di dalam Mazmur 40 ayatnya yang keempat. Mazmur 40 ayat yang keempat, pemazmur bilang begini, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam mulut kita harus ada ucapan syukur. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau. Sehingga yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, betul ada badai, betul ada masalah, betul ada pergumulan, tapi yang Tuhan mau, adakah hati yang mengucap syukur, adakah mulut yang mengucap syukur kepada Tuhan. Pemazmur bilang, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya, perhatikan, dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Maksudnya apa? Setiap kita tatkala diubah oleh pribadi Yesus yang tinggal dalam hidup kita, kita mengalami lahir baru, maka ada perubahan dalam hidup kita. Bibir mulut kita yang dulunya sering bersungut-sungut, sering mengeluh, sering ngomongin orang, sekarang Tuhan gantikan dengan hati yang baru, yang pada akhirnya dari mulut kita ada nyanyian baru. Apa nyanyian baru? Puji-pujian kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya yang Tuhan mau adalah, saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita memiliki hati yang selalu bersyukur. Kita tahu bersama bagaimana Tuhan membinasakan sebagian besar orang Israel pada saat perjalanan di padang gurun. Karena apa? Karena mengeluh, karena bersungut-sungut, karena mengeluh, karena komplain, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah setiap kita memiliki nyanyian pujian dalam mulut kita. Kita bermazmur buat kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap kasih karunia Tuhan. Betul, doa-doa kita sampai sekarang belum dijawab Tuhan. Betul, kita belum melihat apa yang kita naikkan, kita doakan kepada Tuhan. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk bersungut-sungut. Bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk mengeluh dan komplain kepada Tuhan. Kalau kita mau jujur, saudara dikasih dalam Tuhan, sudah terlalu banyak pertolongan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, bukan? Kalau kita mau jujur, ada begitu banyak doa-doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Cuman
Kita yang sering kali hanya terfokus kepada doa yang baru kita naikkan baru-baru ini. Kita lupa apa yang kemarin-kemarin sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita patut bersyukur. Suatu kali Rasul Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjarakan, saudara dikasih dalam Tuhan. Oleh karena apa? Mereka ditangkap dan penjara bukan karena korupsi, bukan karena tipu orang, bukan karena maling, saudara dikasih dalam Tuhan. Mereka ditangkap oleh karena menginjil, oleh karena memberitakan kabar baik. Tetapi di dalam penjara yang seharusnya mereka punya alasan untuk mereka mengeluh, mereka punya alasan untuk mereka bersungut-sungut, tapi mereka tidak lakukan. Kenapa? Karena mereka punya satu hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan, sehingga hati itu lahirlah ucapan syukur, lahirlah puji-pujian kepada Tuhan. Sekalipun Alkitab catat mereka ada dalam penjara dan kaki tangan mereka dibelenggu, saudara dikasih dalam Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan? Tengah malam mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat tahanan-tahanan lainnya mendengar ketika mereka memuji menyembah Tuhan. Berarti bukan sekedar memuji menyembah Tuhan, mereka bersorak-sorai di dalam penjara itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi kelepasan, terjadi kuasa, terjadi lawatan Allah, terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Ini yang saya bilang, dalam pujian ada kuasa, dalam ucapan syukur ada kuasa. Yesus sudah pernah mengajarkan tatkala Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, saudara. Apa yang terjadi? Yesus menerima 5 roti 2 ikan dari murid-muridnya yang diambil daripada seorang anak. Yesus naikkan ucapan syukur. Di sini Yesus sedang mengajar kepada setiap kita keadaan, masalah, pergumulan seharusnya tidak bisa menghalangi setiap kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita lihat pertolongan Tuhan ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali ketika kita akan melihat pertolongan Tuhan tatkala ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur buat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur buat setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau ada orang yang fitnah kita. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur? Dagangan saya, usaha saya ditipu orang. Di masa-masa pandemik gini, pendeta, saya ditipu orang, saya dirugikan. Bagaimana saya bisa bersyukur? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersyukur adalah sebuah keputusan. Amin. Memuji-muji Tuhan adalah sebuah keputusan. Kitalah yang memutuskan. Masalah di hadapanmu tidak bisa menentukan mau atau tidaknya engkau untuk bersyukur atau memuji Tuhan. Sehingga akhirnya ada banyak orang alasan, gimana saya bisa memuji Tuhan, pendeta? Suami saya selingkuh. Bagaimana saya bisa memuji Tuhan, pendeta? Istri saya memberontak. Bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Ada masalah ini, ada masalah itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak bisa. Iya kan? Masalah kita yang ada di hadapan kita tidak bisa memutuskan untuk kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atau tidak. Nggak bisa. Kitalah yang pada akhirnya memutuskan, saya tetap mau memuji Tuhan sekalipun saya ditindas. Saya tetap mau memuji Tuhan sekalipun orang fitnah saya. Saya tetap mau memuji Tuhan sekalipun saya dirugikan orang. Kenapa? Karena saya tahu apapun yang manusia rakarkakan, kalau Tuhan yang kami puji dan sanggup tolong kami, maka Dia akan menolong kami dan Dia akan membuat setiap hidup kami aman dalam tangannya. Itulah keputusan. Amin, saudara. Karena itu hari ini kita belajar dalam program Bible and Coffee ini, sudah dikasih dalam Tuhan, dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Itu mengandung kuasa. Karena itu belajar mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Stop bersungut-sungut, stop mengeluh, stop komplain, stop cari-cari orang yang salah, saudaraku. Kita ada untuk memuji Tuhan. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, melalui bibir mulut kita, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kedahsyatan firman-Mu pada hari ini yang mengubahkan pola pikir kami, cara pandang kami menghadapi setiap masalah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau belajar untuk bersyukur, kami mau belajar untuk tetap selalu memuji-muji Tuhan, karena di balik ucapan syukur dan puji-pujian kami kepada Tuhan, kami sungguh melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, Sobat Maestro dimanapun mereka berada, berkat-Mu turun atas mereka, sehingga hati yang baru, mulut yang baru Tuhan taruh dalam hidup setiap mereka.
Mereka selalu memuji dan menyembah Tuhan dimanapun mereka ada dan kemanapun pergi mereka melangkah. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.